Hadirin sekalian yang berbahagia, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, mantan Wakil Presiden, senior kita semua, pembina kita semua, dan juga adalah pembina dari Pelajar Islam Indonesia. Juga yang terhormat Bapak Gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Baswedan. Juga yang terhormat Bapak Kapolri atau yang mewakili. Kemudian yang juga kami hormati Bapak Nasrullah Larada sebagai Ketua Umum PBKBPII. Kemudian yang terhormat Ketua Umum PBPII Adinda Husin Takrib Makrub Nasution, serta para pengurus wilayah PI seluruh Indonesia, para senior yang hadir, baik yang secara fisik maupun secara virtual, dan peserta muktamar sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pembukaan muktamar PII yang ke-31 yang sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Umum PII bahwa walaupun pelaksanaan muktamar ini sempat tertunda, tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan organisasi yang menjadi satu ciri dari organisasi kader, yakni pelaksanaan agenda-agenda organisasi termasuk pergantian kepemimpinan di dalam organisasi itu. Sebab kalau organisasi kader seperti PII dan organisasi-organisasi kader lainnya terhambat pergantian kepemimpinan, maka pasti itu akan menyumbat kader-kader yang akan muncul berikutnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum muktamar ini, pengurus PII dipimpin oleh Ketua Umum telah bersilaturahim ke tempat kami dan menyampaikan tentang niat untuk melaksanakan muktamar. Tentu pemerintah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar dan organisasi-organisasi kepemudaan, khususnya PII. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Nasrullah. Perjalanan PII sejak lahir, kemudian dari fase ke fase, dari masa ke masa, pergantian pemerintahan. Kiprah PII tentu selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Eksistensi PII selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Pelajar, baik yang tergabung di dalam PII maupun yang tidak tergabung dalam PII, adalah bagian terpenting dari generasi muda Indonesia yang diharapkan akan mampu meneruskan pemimpinan bangsa ini. Tentu dinamika perjalanan organisasi ini juga kita ikuti. Ujian, tantangan, cobaan, dan berbagai rintangan juga sudah dilalui. Sebagai organisasi pelajar yang sudah cukup usianya, maka menurut saya, baik sebagai pribadi, sebagai Menpora dan pemerintah secara keseluruhan, mengharapkan PII tetap memegang komitmennya, yakni tentang komitmen keislaman, komitmen keindonesiaan, dan juga komitmen
terhadap kebinekaan. Hanya dengan demikian maka kita bisa bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya bisa merawat negeri yang kita huni ini, bisa membawa kemajuan-kemajuan, dan tentu lebih dari itu bisa mendatangkan keberkahan bagi seluruh warga negara bangsa Indonesia. Tantangan-tantangan ke depan tentu berbeda dengan apa yang telah diuraikan oleh Bapak Nasrullah tadi, sejak berdirinya tahun 47, kemudian masuk ke Orde Lama, kemudian Orde Baru, kemudian reformasi. Berbeda. Oleh karena itu, adik-adikku PII sekarang yang sedang berada di kepengurusan pusat maupun wilayah-wilayah harus dapat menggunakan momentum dan kesempatan muktamar ini untuk mengkaji kembali tentang situasi yang ada di lingkungan dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Kita harus bisa mentransformasi berbagai aktivitas dan kegiatan. Hanya dengan demikian maka eksistensi dari PII tetap bisa dirasakan oleh masyarakat. Apa yang dilakukan pada tahun 60-an mungkin berbeda dengan tahun 80-an. Apa yang dilakukan pada tahun 80-an mungkin berbeda dengan yang sekarang. Sekarang ini paling tidak saya mencatat ada beberapa tantangan yang akan dihadapi ke depan oleh adik-adik PII. Yang pertama adalah kita sekarang ini sedang berada di era digital yang berkembang luar biasa pesat. Sebelum ada pandemi ini, kita tidak pernah membayangkan bahwa kita bisa mengadakan kegiatan muktamar, kongres, munas, dan sejenisnya dalam sistem hybrid seperti sekarang. Tapi akhirnya dengan perkembangan teknologi informasi atau era digital sekarang ini, maka kita bisa melakukan kegiatan itu. Nah, adik-adik PII, ini adalah tantangan Anda. Bisa mentransformasi diri di era digital ini. Kalau tidak, maka pasti akan tertinggal oleh zaman. Saya harapkan dalam program-program PII ke depan, juga mulai menempatkan pemikiran-pemikiran tentang bagaimana mengakselerasi setiap langkah dengan menyesuaikan diri di era digital. Yang kedua tentu kita juga berhadapan dengan kompetensi SDM. Yang sekarang ini persaingan luar biasa. Maka saya berharap sejak dini, sejak di usia-usia di tingkatan pelajar, kita harus sudah bisa memetakan, bahkan mendorong peningkatan kompetensi SDM. Karena kita tahu bahwa setiap tahun angkatan kerja makin hari makin bertambah, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, angka pengangguran makin tinggi. Ini juga menjadi tantangan buat kita. Dan
di hadapan kita, khususnya adik-adik PII sekarang, akan berhadapan dengan bonus demografi. Satu-satunya jawaban untuk kita bisa survive adalah kita meningkatkan kompetensi dari SDM kita. Kita berharap bahwa bonus demografi ini bisa menjadi manfaat buat bangsa ini. Tetapi syaratnya harus kita kelola dengan baik. Salah satunya adalah dengan mempersiapkan para pelajar, para mahasiswa, para pemuda kita untuk menyongsong bonus demografi itu dengan keterampilan-keterampilan, dengan peningkatan kompetensi SDM. Kalau tidak, maka bonus demografi itu akan menjadi mudarat buat bangsa ini. Saya kira muktamar yang ke-31 ini harus bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting untuk para pelajar, khususnya buat anggota PII maupun pelajar secara umum. Kemudian juga merekomendasikan berbagai aktivitas yang bisa membawa semangat optimisme di tengah-tengah para pelajar yang sekarang ini tentu juga terkena akibat pandemi. Yang biasa bersekolah dengan tatap muka, datang secara fisik, tetapi sekarang harus mulai menyesuaikan diri dengan era yang berbeda dengan sebelumnya. PII, saya harapkan menjadi yang terdepan untuk membangkitkan rasa optimisme di tengah-tengah masyarakat. Siap. Terakhir, saya ingin mengapresiasi dan terima kasih kepada adik-adik PII yang telah berinisiatif melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pada saat Ketua Umum melaporkan kepada saya bahwa semua peserta yang ikut secara fisik semua akan di PCR swab. Saya kira ini penting, sehingga upaya pemerintah yang sudah luar biasa mengurangi pandemi atau penularan pandemi COVID-19 ini bisa juga mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk dari PII. Bahkan saya sampaikan jangan sampai dari kegiatan itu akan muncul klaster baru, akan tidak enak kedengaran. Ini terkena karena ada muktamar misalnya, kongres misalnya, munas misalnya. Maka saya menghargai dan mengapresiasi upaya-upaya dari panitia, khususnya pengurus besar PII, yang menerapkan protokol kesehatan untuk memastikan bahwa peserta yang hadir secara fisik benar-benar aman. Dan juga saya mengapresiasi sistem yang dipakai adalah hybrid, mengkombinasikan kehadiran fisik dan virtual. Kementerian Pemuda dan Olahraga terbuka untuk kita sama-sama membangun kemitraan, tentu sesuai dengan kemampuan pemerintah. Terbuka lebar pintu Kemenpora untuk adik-adik PII. Silakan datang kapan saja. Dan kami tentu siap berdiskusi untuk kemajuan bangsa dan juga bagaimana PII tetap menjadi muslim cendekia
dan pemimpin. Harapan pemerintah, harapan kita semua, sekali lagi PII bisa menunjukkan eksistensinya, khususnya di saat-saat bangsa ini membutuhkan. Itulah harapan dan pesan serta sambutan yang ingin saya sampaikan, dan senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar ke-31 PII pada hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati penonton sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.